Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Gini ya, bayangin, di dunia percintaan itu ada yang namanya gaya keterikatan avoidant. Nah, gampangnya, ini tuh tipe orang yang kalau makin deket sama seseorang justru makin ngejauh. Mereka kayak alergi banget sama yang namanya kedekatan emosional. Jadi bukannya makin hangat malah makin dingin. Bahayanya apa? Ya jelas, kalau punya pasangan kayak gini, kita bisa sering ngerasa bingung, insecure, bahkan kayak dicuekin. Padahal sebenarnya dia punya perasaan. Apalagi kalau kamu orang dengan tipe keterikatan cemas, anxious attachment. Makin mantap tuh. Lama-lama kamu bisa gila sendiri. Saran gua mending lu cabut dari sekarang dan cari pasangan yang sama gaya keterikatannya. Oke, balik lagi sama si avoidant ini. Seringnya kita tuh cenderung merasa nggak aman ya dibuatnya. Itu yang bikin hubungan sama orang avoidant sering bikin pusing kepala. Nah, cara mereka bertahan biasanya dengan gaya sok kebal. Kelihatannya cool, kayak nggak ada hal yang bisa bikin dia baper. Padahal sebenarnya itu cuma tameng biar nggak kelihatan rapuh atau kehilangan kontrol. Mereka mikir kalau kelihatan cuek, mereka aman dari cap lemah, needy, atau ketergantungan emosional. Yang menurut mereka bahaya banget, takut dimanfaatin orang lain. Tapi kuncinya di sini nih. Tameng cuek itu sebenarnya bukan buat ngelawan rasa suka, tapi lebih ke ngelawan rasa takut. Takut beneran diinginkan, takut beneran dibutuhin sama orang lain. Jadi makin mereka tertarik, makin mereka sok nggak peduli. Nah, justru makin kelihatan cuek, makin kebaca kalau sebenarnya mereka udah kena mental. Dan lucunya, makin mereka act cool gue nggak peduli, makin jelas kalau sebenarnya dalam hati udah ke-trigger parah. Jadi intinya bukan kebal, tapi takut banget sama seberapa besar pengaruh yang sebenarnya kita punya ke mereka. Ini paradoks yang gokil banget, yang kelihatan kayak tanda nggak available. Sebenarnya bukti kalau mereka udah invested. Karena logikanya simple. Kalau beneran nggak ngaruh, ngapain susah payah nutupin? Nah, yang lebih menarik lagi, ada trigger psikologi tertentu yang bisa nembus pertahanan mereka. Nggak pakai maksa, nggak pakai drama manipulasi, tapi dengan bikin kondisi di mana tameng mereka jadi nggak ada gunanya. Dan di obrolan kali ini, kita bakal kupas tuntas 7 trik psikologi yang bisa bikin orang avoidant ini klepek-klepek, tanpa perlu ngejar, tanpa maksa, malah bikin mereka balik ngejar karena benar-benar dari hati. Oke, let's break it down teman-teman. Jadi gini, pemicu ketertarikan pertama buat orang dengan gaya avoidant itu, pas kita bisa sama-sama ngehargain ruang pribadi. Mereka tuh langsung respect banget kalau lihat kita juga punya dunia sendiri, nggak nempel terus-terusan. Buat mereka, kemandirian itu bukan cuma keren, tapi malah bisa bikin mereka makin penasaran. Banyak orang salah paham, mikirnya kalau mau bikin orang avoidant klepek-klepek ya harus makin sering hadir, makin ngikutin, makin standby. Padahal aslinya kebalik, mereka justru makin suka sama orang yang punya hidup asik sendiri, punya tujuan, punya kesibukan, dan tetap bisa enjoy tanpa harus barengan tiap detik. Pas kita nunjukin kalau kita happy sama me time, punya hobi, punya aktivitas seru di luar mereka, itu bikin mereka ngerasa aman banget. Aman di sini maksudnya gini, deket sama kita nggak bikin mereka takut kehilangan kebebasan. Kita bukan tipe yang langsung lebur jadi satu dan muter hidup cuma di sekitar mereka. Lebih kayak dua orang mandiri yang milih buat bareng-bareng. Nah, itu bikin mereka lebih nyaman buat terbuka. Dan yang bikin makin greget, kemandirian kita itu otomatis nyiptain rasa misterius. Mereka nggak bisa gampang nebak apalagi ngontrol kita, karena kita punya dunia sendiri yang nggak selalu ada hubungannya sama mereka. Dari situ lahir tantangan plus daya tarik ekstra. Jadi kalau kita bisa nunjukin ruang pribadi kita sama berharganya kayak ruang pribadi mereka, itu bikin muncul yang namanya secure attachment, alias cinta yang nggak bikin identitas kita hilang, tapi justru bikin kita makin solid bareng. Oke, lanjut ke pemicu ketertarikan kedua nih. Bikin mereka kaget dengan sisi misterius kita. Jadi gini, orang dengan gaya avoidant itu punya pola unik. Mereka tuh gampang banget ketarik sama hal-hal baru, tapi takut kalau hubungan jadi monoton dan terlalu intim terus-terusan. Makanya pas kita kasih mereka bumbu misteri atau sesuatu yang nggak ketebak, itu bikin mereka semangat karena mereka lebih fokus ngejar rasa penasaran ketimbang takut sama tuntutan emosional yang bisa bikin mereka ngerasa terjebak. Kalau kita udah terlalu gampang ditebak, terlalu familiar, atau terlalu transparan secara emosional, biasanya mereka bakal gampang bosen. Karena buat mereka, udah nggak ada lagi misteri yang bisa digali. Nah sebaliknya, kalau kita masih punya sisi-sisi menarik yang belum pernah mereka tahu, kayak hobi baru,
pendapat yang bikin mereka mikir, atau kedalaman karakter yang mereka belum eksplor, itu bikin mereka terus penasaran dan rasa ketertarikan mereka tetap hidup. Dan jangan salah paham, misteri di sini bukan berarti kita harus pura-pura jadi orang lain atau nutupin jati diri. Misteri itu artinya kita terus tumbuh, berkembang, dan nemuin hal-hal baru dalam diri sendiri. Jadi kita tetap otentik, tapi nggak gampang dibaca habis-habisan. Nah, pemicu ini bekerja karena dengan begitu mereka bisa tetap dalam mode ngejar, bukan merasa udah dapet, lalu harus nanggung beban kedekatan emosional yang mereka takutin. Makanya, tiap kali kita nunjukin sisi baru, entah itu skill baru, cara pandang baru, atau pengalaman baru, itu ngasih mereka sensasi fresh dan bikin hubungan jadi seru lagi. Jadi bukannya terjebak di rutinitas yang gitu-gitu aja, tapi malah kayak ada petualangan baru yang bisa terus dieksplor bareng. Tapi ada catatan penting nih. Kadang kita udah pakai trik psikologis ini, tapi suka bingung, ini beneran ngefek apa mereka cuma lagi mainin kita? Nah, tantangan sebenarnya ada di sini. Soalnya strategi ini cuma bisa jalan kalau orang avoidant itu emang niat berubah dan mau ngebangun kedekatan. Karena ada juga yang avoidantnya parah banget. Mau segimanapun kita mainin trik misteri, mereka nggak bakal berubah sama sekali. Bedainnya gimana? Simple. Orang avoidant yang beneran mau berubah biasanya jujur soal perjuangannya. Mereka bisa ngaku, iya gue lagi belajar, iya ini susah buat gue. Sementara yang satu lagi, mereka bakal nutupin, pura-pura, bahkan bohong cuma biar mereka punya banyak pilihan aja. Jadi intinya, semua teori psikologi di dunia ini nggak ada gunanya kalau kita nggak bisa bedain mana yang emang serius berusaha dan mana yang cuma seneng ngejar tapi nggak ada niat komitmen. Perbedaan itu bukan kelihatan dari kelakuan luar doang, tapi dari kejujurannya soal kelakuan itu. Dan itulah kenapa penting banget buat kita bisa baca kebohongan sebelum itu nyakitin. Karena kalau kita bisa deteksi mana yang beneran tulus dan mana yang cuma main-main, kita jadi bisa mutusin dengan lebih bijak, mau terus invest energi kita, atau stop sebelum buang-buang waktu. Oke, masuk ke pemicu ketertarikan ketiga nih. Tetap tenang bukannya malah ngejar. Jadi gini, kebanyakan orang kalau pasangannya tiba-tiba ngejauh, otomatis panik, langsung ngechat mulu, nyari perhatian, atau bikin drama biar balik lagi. Padahal buat orang avoidant, reaksi kayak gini justru bikin mereka makin yakin kalau, nah bener kan, hubungan tuh ribet dan penuh tuntutan emosional. Tapi kalau kita bisa stay cool, nggak kepancing, dan tetap jalanin hidup kayak biasa, itu justru bikin mereka mikir dua kali. Diamnya kita bisa bikin mereka agak goyang. Tapi percaya deh, sisi tenang dan pede kita itu bikin mereka penasaran. Bayangin gini, pas mereka bikin jarak, bukannya kita panik, kita malah santai, tetap sibuk sama dunia kita sendiri, tetap jaga keseimbangan emosi, dan nggak buru-buru nutup celah itu. Nah, sikap kayak gini ngeflip situasi total. Dari yang awalnya mereka mikir kita bakal clingy atau needy, tiba-tiba jadi, loh kok dia biasa aja sih? Jangan-jangan gue yang nggak sepenting itu buat dia? Nah, itu titik krusialnya. Karena dengan tenang, kita berhasil ngacak mindset mereka. Mereka jadi mulai mempertanyakan peran mereka di hidup kita. Dan disitulah letak pemicunya. Rasa pede kita seakan-akan bilang, gue punya opsi lain, gue punya sumber kebahagiaan lain, gue juga bisa fulfilled tanpa kamu. Itu bikin mereka ngerasa balik tertantang. Kalau tadinya mereka di posisi paling atas karena ngerasa dikejar, sekarang mereka malah kepancing buat ngejar biar nggak kehilangan perhatian kita. Jadi, bukannya kita yang desperate ngejar, malah mereka yang mikir, wah jangan-jangan gue yang bisa kalah nih. Dan percaya deh, buat orang avoidant, kondisi kayak gini bisa jadi magnet yang kuat banget buat bikin mereka balik penasaran dan effort lagi. Masuk ke pemicu keempat, kasih apresiasi buat konsistensi, bukan buat remah-remah perhatian. Jadi gini, banyak orang tuh sering banget ngerespon pasangan sama aja. Mau dia effort gede, atau cuma kasih sisa-sisa doang. Padahal buat orang avoidant, itu bikin mereka keenakan. Mereka jadi mikir, gue kasih effort tipis-tipis aja juga udah dapet respon gede kok. Nah, kalau kita kebiasaan gitu, mereka nggak akan pernah belajar buat beneran investasi lebih banyak di hubungan. Makanya kuncinya di sini adalah kasih respon yang seimbang sama effort mereka. Contoh gampangnya gini, kalau dia bener-bener nunjukin usaha, misalnya ngajak ngobrol serius, kasih perhatian penuh, atau nyempetin waktu buat kita, nah di situ baru kita kasih respon hangat, kasih energi penuh, bikin dia ngerasa usahanya worth it.
Tapi kalau effortnya cuma seiprit, chat seadanya, atau kasih perhatian setengah hati, ya udah, respon kita juga seperlunya aja. Jangan lebay, jangan over. Dari situ mereka bakal belajar pola baru. Kalau mau dapat respon maksimal, ya harus konsisten kasih effort maksimal juga. Dan pola kayak gini tuh powerful banget karena bikin mereka mikir, wah, kalau gua males-malesan, gua rugi sendiri. Nah, masalah yang sering kejadian adalah banyak orang bingung ngejalaninnya. Mereka takut kelihatan kayak main strategi atau pura-pura dingin. Padahal intinya simple, timing. Ada momen-momen tertentu pas lagi interaksi, di mana respon kita tuh bisa punya impact gede banget. Kalau momen ini dilewatin, malah bisa jadi kebalik, kita tanpa sadar tetap ngasih reward ke usaha yang setengah hati. Jadi kuncinya bukan cuma reward konsistensi, tapi tahu kapan dan gimana harus ngerespon biar kelihatan natural. Nggak kelihatan manipulatif, dan tetap otentik. Contohnya di chat kurang lebih kayak gini. Kalau dia cuma ngechat seadanya, kayak lagi apa, terus nggak ada effort buat lanjut ngobrol, ya udah bales singkat aja, lagi santai. Jangan dilebarin panjang-panjang. Tapi kalau dia tiba-tiba beneran effort, misalnya nanya kabar detail, ngajak ngobrol topik yang kita suka, atau bahkan ngajak ketemuan, nah di situ baru kasih respon hangat. Contoh, wah iya seru tuh kalau kita ngobrolin itu langsung, yuk ketemu bentar. Jadi dia ngerasa, makin serius dia effort, makin besar reward yang dia dapat. Contoh ketemu langsung. Kalau dia datang tapi kelihatan cuek, main HP terus, atau ngobrolnya setengah hati, ya udah kita juga nggak usah maksa interaksi. Santai aja, tetap sopan tapi nggak kasih energi lebih. Tapi kalau dia bener-bener ngasih atensi penuh, mata fokus, dengerin cerita kita, atau ngajak ngelakuin sesuatu bareng, baru kita kasih respon hangat. Contoh, ketawa bareng, kasih senyuman, atau bener-bener engage sama obrolannya. Intinya, jangan kasih energi 100% ke effort 10%. Kalau mereka kasih cuman remah-remah, kita juga kasih remah. Tapi kalau mereka konsisten kasih effort gede, baru kita kasih energi penuh. Itu bikin mereka ngerti kalau hubungan sama kita tuh bukan main-main, harus ada usaha. Dan justru karena ada tantangan ini, mereka jadi lebih termotivasi buat serius. Oke, sekarang kita masuk ke pemicu kelima. Bikin mereka harus effort buat dapetin akses ke kita. Jadi gini, orang dengan gaya avoidant itu sebenarnya diam-diam ngehargain banget yang namanya standar dan batasan. Walaupun awalnya mereka kelihatan agak males atau ngerasa ribet, tapi justru batasan itu bikin mereka ngerasa tertantang. Dan rasa tantangan ini yang bikin ketertarikan mereka bangun lagi. Karena kalau akses ke kita terlalu gampang, ya otomatis nilai kita di mata mereka juga turun. Bayangin deh di realitas sehari-hari, banyak orang mikir kalau pengen deket sama tipe avoidant ya, harus makin available, makin nurutin, makin gampang ditemuin kapan aja. Padahal yang ada mereka malah ngerasa, gampang banget dapet dia, berarti gue nggak perlu usaha lebih. Nah justru kalau kita punya standar jelas soal gimana kita pengen diperlakukan, punya batasan tegas soal apa yang bisa diterima dan apa yang enggak, plus ekspektasi yang jelas soal effort dan konsistensi, itu langsung jadi tantangan buat mereka. Otak kompetitif mereka otomatis ke-trigger, karena ada sesuatu yang harus mereka kejar, bukan tinggal duduk santai. Tapi catat nih, batasan yang kita kasih harus tulus dari rasa respect ke diri sendiri, bukan sekadar taktik pura-pura jual mahal. Karena orang avoidant peka banget kalau batasan kita fake, atau cuma strategi biar kelihatan susah didapetin. Kalau beneran genuine, itu baru bikin mereka ngerasa, wah, ini orang worth it buat gue perjuangin. Dan disitulah letak pemicunya, karena pas mereka harus usaha buat dapetin perhatian, waktu, atau kasih sayang kita, otomatis itu jadi lebih bermakna buat mereka. Sesuatu yang dikejar dan diperjuangin selalu kerasa lebih berharga, dibanding sesuatu yang langsung dikasih gampang. Jadi intinya, kalau pengen orang avoidant beneran ngehargain kita, jangan takut pasang standar dan batasan. Itu bukan bikin mereka kabur, malah bikin mereka balik ngejar. Oke lanjut nih ke pemicu nomor 6. Saat kita kasih mereka kesempatan buat ngerasa jadi protektor alias pelindung. Jadi gini, orang dengan gaya avoidant itu punya sisi yang jarang banget mereka tunjukin ke orang lain. Di luar kelihatan cuek, mandiri, kayak nggak butuh siapa-siapa, tapi sebenarnya jauh di dalam hati mereka tuh pengen juga ngerasa dibutuhin dan dihargain. Cuman masalahnya, mereka sering nganggep rasa dibutuhin itu sama aja kayak kejebak atau dikekang. Nah, kuncinya bukan bikin mereka ngerasa terperangkap, tapi kasih peluang biar mereka bisa nunjukin kalau mereka penting dan berarti.
tapi dengan cara yang tetap ngasih mereka ruang bebas. Dalam kehidupan nyata, ini bisa kelihatan simple banget. Misalnya kamu minta pendapat mereka soal hal kecil, kayak, menurut kamu enaknya gue pilih A apa B? Atau biarin mereka bantuin hal-hal praktis yang sebenarnya mereka bisa handle. Bisa juga sekadar nunjukin kalau lu ngakuin keahlian mereka di bidang tertentu. Itu kelihatan remeh, tapi sebenarnya punya efek gede. Karena di momen itu mereka bisa nunjukin kepedulian tanpa ngerasa kayak harus jadi babysitter 24/7. Jadi ada ruang buat mereka nunjukin rasa care tanpa kebayang kewajiban berat yang bikin mereka kabur. Yang bikin ini manjur adalah rasa kompeten dan berharga yang mereka dapetin dari situ. Saat kita genuinely ngasih apresiasi, bukan lebay atau fake, itu langsung kena banget buat mereka. Karena avoidant biasanya punya tembok tinggi soal emosi, tapi ketika mereka bisa ngerasa capable, bisa nolong, bisa berarti, itu kayak shortcut buat mereka berinvestasi lebih jauh. Dan itu nggak perlu dibungkus drama atau acting ke nggak bisa apa-apa, cukup kasih peluang kecil biar mereka bisa stepping up. Nah, poin paling penting, jangan kebablasan sampai kelihatan bergantung total. Kita bukan harus jadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain tanpa mereka. Justru dengan balance, kita tetap nunjukin mandiri, tapi juga tahu kapan harus kasih space mereka jadi pahlawan kecil. Dari situ, mereka bakal ngerasa dihargain, penting, tapi tetap bebas. Dan percaya deh, buat orang avoidant, kombinasi dibutuhin tanpa dikekang, itu rasanya kayak jackpot banget. Oke, kita sampai di pemicu terakhir, nomor 7. Saat kamu bisa pergi dengan penuh harga diri. Nah, ini nih yang jadi ultimate move banget buat orang dengan gaya avoidant. Karena gini, mereka paling takut sama satu hal, kehilangan seseorang yang sebenarnya rare, berharga, dan beda dari yang lain. Dan gak ada yang bisa ngelelehkan tembok pertahanan mereka secepat itu selain rasa kehilangan yang asli, bukan ancaman palsu, bukan drama. Ketika kamu bisa memilih buat pergi dengan tenang, elegan, tanpa teriak-teriak atau drama lebay, itu langsung bikin mereka harus ngaca. Gue sebenarnya kehilangan siapa sih? Kebanyakan orang tuh kalau bilang mau pergi seringkali cuma ancaman doang, atau kalaupun beneran ninggalin, ya jatuhnya pakai emosi meledak-ledak. Nah, yang kayak gitu malah makin ngasih mereka pembenaran. Tuh kan, orang emosional tuh ribet dan gak stabil. Tapi beda cerita kalau kamu bisa mundur dengan kepala tegak, tetap pegang standar diri, milih diri kamu sendiri tanpa harus jatuhin mereka, tanpa drama, tanpa niat ngehukum. Itu baru bikin mereka kaget. Karena ternyata kamu bisa ngambil langkah paling dewasa, ngejaga diri kamu, bukan mainin perasaan mereka. Dan disitulah letak pemicunya. Buat orang avoidant, kehilangan seseorang yang berani milih diri sendiri, yang nggak bisa dianggap remeh, itu mentalnya bisa kepukul banget. Karena biasanya mereka nganggep orang bakal stay terus walaupun dikasih effort setengah hati. Tapi pas ketemu seseorang yang nunjukin kalau dia nggak akan terima perlakuan asal-asalan, bahkan berani cabut kalau nggak dihargai, mereka sadar kalau ini bukan orang biasa. Kamu bukan pilihan cadangan. Kamu bukan sosok yang gampang mereka kontrol. Kamu adalah seseorang yang tahu nilai diri, dan itu bikin kamu beda banget dari yang lain. Dan yang sering nggak disangka banyak orang, justru saat kamu benar-benar embody semua pemicu ini, dari jaga kemandirian, bikin misteri, tetap kalem waktu mereka narik diri, ngasih reward kalau mereka konsisten, bikin mereka usaha dapetin akses, ngasih ruang mereka jadi pelindung, sampai akhirnya berani pergi dengan harga diri. Itu bukan cuma bikin mereka tertarik. Itu bikin mereka sadar kalau sebenarnya ada taruhan besar di tangan mereka. Kesempatan buat punya hubungan aman yang jarang banget mereka temuin. Kalau mereka masih milih pertahanin temboknya dan ngelepas kamu, percaya deh, yang hilang dari mereka bukan cuma hubungan. Mereka kehilangan satu-satunya kesempatan buat ngerasain cinta yang benar-benar aman dan asli. Efek psikologis dari kehilangan itu buat orang dengan gaya avoidant tuh nggak langsung kerasa di awal. Kenapa? Karena di awal mereka masih dilindungi sama benteng pertahanan mereka sendiri. Kayak ada tameng yang bikin mereka cuek, pura-pura kuat, pura-pura biasa aja. Tapi, makin lama, makin ketemu orang lain yang nggak ngerti cara mereka. Yang malah ngejar waktu mereka mundur. Yang nggak punya batasan. Yang bikin cinta kerasa sesak. Barulah pelan-pelan rasa hampa itu nyerang. Saat itu mereka baru sadar, sebenarnya apa yang hilang dari hidup mereka. Mereka bakal ingat lagi kalau dulu pernah punya seseorang yang benar-benar bisa nerima mereka apa adanya, tapi sekaligus bikin mereka pengen jadi lebih baik.
Bukan sekadar pasangan biasa, tapi sosok langka yang ngerti kalau kebutuhan mereka buat ruang itu bukan berarti nolak. Kalau rasa pengen mandiri itu bukan berarti egois. Kalau tembok pertahanan yang mereka bangun itu sebenarnya nggak selamanya. Dan pas nyadar hal itu udah hilang, rasanya kayak kehilangan harta karun yang nggak akan gampang ditemuin lagi. Makanya penting banget buat ngerti harga yang harus dibayar mantan avoidan kamu setelah kehilanganmu. Karena ketika kamu lagi sibuk upgrade diri, jadi pribadi yang bisa narik cinta sehat dan stabil, mereka justru lagi dihantam sama kenyataan pahit. Mereka udah pernah punya semua yang mereka butuhin, tapi mereka sendiri yang ngancurin karena rasa takut mereka sendiri. Itu harga mahal yang kadang baru kerasa setelah semuanya terlambat. Oke guys, gitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.